Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatan liwajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk bersua kembali dalam rangka menyimak dan mendengarkan ilmu pengetahuan, yaitu yang akan saya baca kitab tafsir Jalalain, pasnya di surat An-Naml. Surat An-Naml ayatnya ayat 18 dan ayat 19. Oh, bukan ayat 18. Ayat 8. Nah, ayat 15, ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 dan 16. Tapi sebelumnya kita awali pembukaan kali ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diiringi dengan rahmat taufik hidayah dari Allah, menambahkan sinar jasmani rohani kita dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat, yang barokah, berguna untuk diri kita sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kita, berguna bagi yang menyaksikan pengajian ini, baik yang secara langsung maupun yang lewat media sosial. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'i mu'allif hadal kitab wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa awliyaina Indonesia bijaina bil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Naml ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Walaqad ataina lan yaktini teman-teman maringi sapa ingsun Allah Dawuda ing Nabi Dawud wa Sulaiman lan ing Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam ibnahu nyatane putrane Dawud ilman ing ilmu syariat bil qodoi kelawan ngukumi bainan nasi dalam antarane menungso wa mantiqit thairi lan kelawan pengucape manuk wa ghairi dzalika naliyane mengkono-mengkono qodok bainan nas wa mantiqit thair. Wa qala lan ngendika sinten Daud lan Sulaiman sukron krana nyukuri lillahi maring Allah ing dawu alhamdulillah
alladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi ku tetep kaduwe Allah alladzi iya Allah faddala kang maringi kenugrahan sinten alladzina ing kita Daud lan Sulaiman bin nubuwati kelawan dadi nabi wa taskhiril jinni lan kelawan ngululutaken bangsa jin wal insi lan menungso wa syayatin lan bangsa setan ala kasirin ing ngatasi wong akeh min ibadihi setengah pira-pira kaulani Allah al mukminina kang padha iman wa warithalan ngewarisi Sulaiman sinten Nabi Sulaiman Daud ing Nabi Daud an-nubuwata ing dadi nabi wal ilma lan ing anduweni ilmu tuna bagi auladihi duduk sekarine pira-pira putrane Daud wa qala lan dawuh sinten Nabi Sulaiman ya ayuhan nas eling-eling menungso ulimna den wulang sapa ingsun den ajari sapa ingsun den wurui sapa ingsun mantiqat tairi ing pangucape manuk aifahma aswatihi tegese ing mahami pira-pira swarane toir wa utina lan den paringi sapa ingsun mingkuli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji tukta kang den paringaken kan den paringi hu ing kulli syai' al anbiya sapa pira-pira nabi wal muluku lan pira-pira raja inna hadzal mu'ta satune ikilah perkara kang den paringaken lahwa yaktine iku utawi hadza al fadliku kenugrahane Allah al mubinu kang pertelo ail bayinu tegese kang pertelo adzahiru kang jelas pertelo welo berarti walaqad ataina sungguh aku katanya Allah sudah memberikan terhadap Daud dan Sulaiman aku beri ilmu syariat, ilmu untuk memutusi sebuah hukum yang terjadi di antara manusia yang menjadi rakyatnya Nabi Daud dan rakyatnya Nabi Sulaiman, yang menjadi umatnya Nabi Daud dan umatnya Nabi Sulaiman. Dan mereka berdua juga aku beri waman tikit toir, bisa ngerti bahasa burung. Bahkan disebutkan di sini bisa mengerti bahasa semua binatang, bukan hanya burung, bukan hanya hewan unggas. Ngerti hewan unggas? Hewan unggas itu binatang yang dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, ataupun liurnya, ataupun bulunya, ataupun suaranya. Itu namanya binatang unggas ya, termasuk ayam dan semua jenis burung. Itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud diizini oleh Allah mengerti bahasa binatang unggas dan binatang-binatang yang bukan unggas. Kedua beliau, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ketika diberi kenikmatan tidak sombong. Bahkan beliau bersyukur kepada Allah seraya berucap, Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah, alladzi faddalana, yang telah memberikan anugerah kepada kami berdua, dengan dilantik menjadi nabi, dengan menundukkan bangsa jin, bangsa setan, dan bangsa manusia. Ala katsirin min ibadil mu'minin, dari sebagian besar hamba-hamba Allah yang beriman. Di antara hamba-hamba Allah yang beriman yang diberi kelebihan melebihi mereka, di antaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Anugerahnya besar, kedua beliau jadi raja sekaligus jadi nabi, dan bala tentaranya bukan hanya manusia tapi dihuni bangsa jin juga dan bangsa setan. Di jin, bilang jin sama setan beda gitu. Kalau jin karena ada yang beriman kepada Allah, kalau setan kafir. Wa waritha Sulaimanu Daud. Sebelum saya lanjut, di sini diterangkan di dalam syarahnya. Wa kana li Daud tis'ata asyara waladan ajalluhum Sulaiman. Nabi Daud ini menikah dengan istrinya, mempunyai 19 putra. Anaknya Nabi Daud jumlahnya 19 anak, tapi putra sulung, putra paling dewasa, putra yang pertama, bahasa kita apa? Putra sulung itu, putra barep. Yang paling barep itu Nabi Sulaiman. Wa asa Daud mi'ata sanatin. Nabi Daud hidup di dunia
berusia 100 tahun. Usianya Nabi Daud 100 tahun. Wa Sulaiman bin Naifan wa khamsina sana. Kurang lebih 50 tahun. Untuk Nabi Sulaiman 50 tahun lebih sedikit. Sedang ayahnya Nabi Daud 100 tahun. Wa baina Daud wa Musa khamsumi'ati sanatan wa tis'us wa situna sana. Antara Nabi Daud sampai datangnya Nabi Musa bin Imran alaihi salam itu kira-kira jaraknya 569 tahun. 569 tahun. Wa baina Sulaiman wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfun wa sab'u mi'ati sanatin. Jarak antara Nabi Sulaiman meninggal dunia sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW itu jaraknya kira-kira 1700 tahun. Jaraknya Nabi Sulaiman sampai datangnya Rasul kita Muhammad SAW itu 1700 tahun. Banyak kelebihan yang dimiliki Nabi Daud yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Nah, ini di sini dijelaskan wawaritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman dapat warisan kelebihan Nabi Daud. Di antaranya ngerti bahasa binatang, juga dilantik menjadi nabinya Allah, alim. Nabi Sulaiman itu alim, bahwasannya ilmunya luas. Duna baki auladi, bukan selainnya Nabi Sulaiman. Putranya Nabi Daud kan jumlahnya 19. Yang paling tua itu Nabi Sulaiman. Yang 18 orang itu tidak mempunyai kelebihan sama seperti kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Arti hanya Nabi Sulaiman yang dingertikan bahasa burung. Hanya Nabi Sulaiman yang dingertikan bahasa binatang. Dingertikan bahasa gunung. Gunung bisa bertasbih, didengar suara tasbihnya oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Untuk putra-putra yang selain Nabi Sulaiman tidak punya kelebihan kayak Nabi Sulaiman alaihimus salatu wassalam. An hadza likullin min Daud wa Sulaiman. Kelebihan itu semua hanya milik Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ila anna Sulaiman faqa abahu wa kanat lahu saltana adh-dhahira. Hanya saja putranya Nabi Daud yang bernama Nabi Sulaiman, putra sulungnya, ini mempunyai kelebihan melebihi kelebihan ayahnya. Karena Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan lebih besar daripada kerajaan ayahnya. Wahadi maziyatun wahiyya la taqtadil afdhaliyah. Kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ini merupakan maziyah. Maziyah itu keistimewaan yang Allah beri, yang tidak menunjukkan afdhaliyah, keutamaan kedua beliau melebihi ulul azmi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman meskipun diberi mazayah, diberi kelebihan sama Allah, tapi kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tidak dapat mengungguli keutamaan nabi-nabi yang punya gelar ulul azmi, mempunyai kemantapan hati, yang punya ketabahan hati yang sangat. Jadi ulul azmi, fa ulul azmi afdhalu minhuma. Nabi-nabi yang punya gelar ulul azmi itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Karena apa? Li'anna tafdhil minallah la bil mazaya. Karena keutamaan itu datang dari Allah, bukan sebab mempunyai banyak kelebihan. Kayak contohnya, di antara ulul azmi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW itu ulul azmi. Meskipun semisal Nabi Ibrahim tidak ngerti bahasa burung, Nabi Sulaiman dikasih ngerti bahasa burung, tapi keutamaan Nabi Sulaiman tidak bisa mengungguli keutamaan Nabi Ibrahim. Jadi jangan salah paham. Apa bedanya keutamaan dengan maziyah? Afdholiyah dengan maziyah. Kalau afdholiyah pasti itu datang dari Allah tanpa perlu dikasih mazaya, kelebihan. Kalau maziyah itu tanpa menunjukkan adanya afdholiyah. Jadi pengertian Nabi Sulaiman dapat warisan kelebihan atau maziyahnya
keistimewaan dimiliki oleh Nabi Daud, pengertiannya bukan berarti apa yang dipunya oleh Nabi Daud langsung ngewaris, langsung diberikan ke Nabi Sulaiman semua, bukan. Tanpa mengurangi secuil pun kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun dikasih oleh Allah. Itu maksudnya. Laisal murad anna nubuwata Daud wa atoyahu intaqalat minhu li Sulaiman wa sara Daud bila syai'in. Pengertiannya bukan bahwa Nabi Daud, kenabian Nabi Daud dan semua yang apa yang dimiliki oleh Nabi Daud itu pindah dari Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Daud tidak punya apa-apa. Bukan seperti itu pengertiannya. Apa yang dimiliki Nabi Daud, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud, itu dimiliki oleh Nabi Sulaiman tanpa mengurangi secuil pun apa yang ada di Nabi Daud. Jadi yang dimaksud mewarisi itu bukan berarti menghabiskan kepunyaan orang tua. Kayak sampean saya kasih ilmu, tidak mengurangi ilmu saya sedikit pun. Sampean dapat, saya juga masih utuh ilmunya, kayak gitu. Maksudnya wawaritha Sulaimanu Daud. Waqala, Nabi Sulaiman pernah bercerita kepada kaumnya, ya ayuhan nas ulimna mantiqut thair, wahai rakyatku manusia, aku diberi ngerti oleh Allah tentang bahasa burung, memahami suara-suara mereka, kicauan-kicauan mereka. Wa utina min kulli syai', aku dikasih segala sesuatu yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan para raja. Inna hadza lahuwal fadlul azim. Sungguh mazia ini, keistimewaan ini, kehebatan ini merupakan anugerah besar yang sangat jelas dari Allah. Bukan karena saya yang hebat, katanya Nabi Sulaiman. Beliau memperjelas kepada kaumnya seperti itu. Ucapan Nabi Sulaiman demikian ini tidak lain hanyalah syukron lillah, sebagai lambang syukurnya, terima kasihnya Nabi Sulaiman kepada Allah atas semua kenikmatan, atas semua karunia, anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bukan karena kesombongan diri. Nabi Sulaiman bilang ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'. Wahai manusia, aku dikasih ngerti oleh Allah bahasa burung, bahasa binatang. Aku dikasih segala sesuatu yang pernah Allah berikan kepada para nabi dan para raja. Ucapan Nabi Sulaiman demikian bukan melambangkan sombongnya Nabi Sulaiman kepada rakyatnya, bukan. Itu sebagai tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat kenikmatan, ceritakan ke orang lain. Nabi Sulaiman ini tahadus binikmah, cerita kepada rakyatnya, aku diberi kenikmatan. Sebagai lambang syukurnya Nabi Sulaiman, terima kasihnya Nabi Sulaiman kepada Allah, beliau ceritakan kepada rakyatnya. Biar ngerti rakyatnya kalau Allah itu maha hebat, maha perkasa, maha bisa di atas segala-galanya, maha dermawan. Apapun yang hambanya minta dan hambanya butuhkan selalu diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nabi Sulaiman dalam ceritanya rakyatnya, bangsanya ada bangsa jin, ada manusia, ada setan. Bahkan di atas Nabi Sulaiman dan seluruh bala tentaranya diiupi atau dinaungi oleh sayap-sayap burung. Karena di atas Nabi Sulaiman dan bala tentaranya ini ribuan burung di atasnya yang menaungkan sayapnya agar Nabi Sulaiman alaihissalam dan seluruh bala tentaranya tidak kena terik matahari, biar tidak kepanasan. Kalau sekarang tidak ada Nabi Sulaiman, ya biar kita dapat kepanasan. Kalau saya baca di kitab Faidul Muhtara itu, kalau sampean jalan pas cuaca matahari sangat panas, biar tidak kepanasan, baca surat Asy-Syams, baca surat Wasyamsi wa duhaha 7 kali. Nanti ayat yang paling terakhir juga diulangi 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nari idza jallaha wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tagwaha idim ba'atha ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha
fakadzabu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha 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 wala yakhafu uqbaha. Diulangi 7 kali. Disampaikan kalau jalan di bawah terik matahari yang sangat panas, biar kita tidak kepanasan, biar kita tidak gampang keringat, biar kita tidak gampang suap ongkep katanya orang Jawa. Itu baca surat wasyamsi wa duhaha dibaca 7 kali, tapi ayat yang paling terakhir juga dibaca 7 kali. Wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha wala yakhafu, sampai 7 kali. Terus diulangi lagi, baca dari depan. Setiap nyampe di wala yakhafu uqbaha ulangi berapa kali? Nah, terus bacanya intinya 7 kali putaran. Itu khasiatnya biar nak kepanasan, biar ndak usah pakai payung, langsung Allah yang memayungi. Tiba-tiba mendung gitu aja. Diamalkan, saya ijazahkan ke sampean. Nah, karena saya sering baca itu kalau saya merasa kepanasan. Biar meskipun kamu pakai jaket, nah mungkin keringetan. Ketika Allah sudah menaungi, tidak tersengat oleh terik matahari. Kita lanjut cerita Nabi Sulaiman, belum selesai. Nabi Sulaiman tadi bilang kepada rakyatnya, ulimna mantiqat thair, aku dikasih tahu tentang bahasa burung. Ai fafahamnaha, fahamanallahu aswatat thair wala mafhuma lit thair. Maksud ucapan Nabi Sulaiman bin Daud, aku dikasih tahu bahasa burung di sini. Allah memahamkan suara-suara burung, burung model apa saja, dingertikan bahasanya, cara bicaranya. Allah fahamkan terhadap hatinya Nabi Sulaiman bin Daud. Tapi kata-kata toir di sini, kata-kata burung di sini tidak bisa dimafhum mukhalafa. Berarti Nabi Sulaiman selain burung tidak bisa ngerti, tidak bisa dipahami kayak gitu. Balkana zir'u wan nabat yukallimuhu wa yafhamu kalamahu. Bahkan semua macam tumbuh-tumbuhan, semua macam tanaman, entah itu padi, entah itu pepohonan, semuanya kalau ngomong kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ngerti bahasa tumbuh-tumbuhan itu. Jadi Nabi Sulaiman bukan hanya ngerti bahasa burung, tapi juga ngerti bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa cecukulan yang ada di atas permukaan bumi. Waroda anna Sulaiman kana jalisan idmar robito irriyatuf. Suatu saat Nabi Sulaiman sedang duduk menerangkan ilmu kepada rakyatnya, tiba-tiba ada burung terbang mengelilingi rakyatnya. Qala li julasaihi atadruna ma yaqul hadat ta'ir, wahai rakyatku manusia, apakah kalian ngerti apa yang diucapkan burung ini? Innahu qala li, burung ini bilang kepada saya, assalamu alayka ayyuhal malikul musallat wan nabiyyu li bani Israil. Keselamatan untukmu wahai Nabi Sulaiman, wahai raja yang diberi kekuasaan sangat luas, wahai nabi untuk Bani Israel. Burung itu ngomong kayak gitu kepada Nabi Sulaiman. A'taqallahul karamah, semoga Allah memberikan kekeramatan, kemuliaan untukmu wahai Sulaiman. Wa adharaka ala aduwik, semoga Allah memberikan kemenangan untuk bisa mengalahkan semua musuhmu wahai Sulaiman. Inni muntalikun ila afrohi, sesungguhnya aku, katanya burung yang sedang terbang di atas Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sesungguhnya aku mau pergi menemui piik-piikku, anak-anakku. Bahasa afroh ini bahasa Arab, kalau diterjemahkan anak burung. Jadi ini ada burung betina ya, sedang terbang. Setelah mendoakan kepada Nabi Sulaiman, setelah salam kepada Nabi Sulaiman, dia ngomong, Nabi Sulaiman, aku mau pamitan, aku mau pergi menemui anak-anakku, masih belum aku susui. Tsumma amuru bikasaniya
wa innahu sayarji'u ilaina saniya tsumma raja'a faqala lahum. Kemudian setelah si burung itu menyusui anak-anak, pergi lagi menemui Nabi Sulaiman yang kedua kalinya. Dia mengucapkan ucapan yang kedua kalinya, assalamu alayka ayyuhal malikul musallat in syi'ta an ta'dzana li kaima aktasibu al afrahi haitsu yasbutu tsumma atika faf'al bima syi'ta. Wa assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai raja yang diberi kekuasaan yang sangat luas. Seluruh seantero dunia sudah milikmu kekuasaanmu. Jika engkau berkenan mengizini aku, katanya burung, aku mau ngopeni anak-anakku biar tidak diganggu oleh manusia. Perizinkan wahai tuanku, nanti aku datang lagi ke jenengan, katanya burung itu. Nabi Sulaiman bilang, faf'al bi ma syi'ta, lakukan semaumu. Nanti kalau ada manusia yang mau ganggu, nanti saya yang melarangnya. Fa akhbarum Sulaiman bima qala wa adina lahu fantalaqa. Akhirnya Nabi Sulaiman memberitahu bahasa burung ini kepada rakyatnya. Burung ngomong gini kepada saya, jadi jangan diganggu ya. Dia karena anaknya masih kecil-kecil, masih butuh susu. Tolong jangan disenggek. Susuannya apa istilahnya? Sarang burung ya. Sarang burungnya tolong jangan diganggu. Burung ini masih kasihan sayang kepada anak-anaknya. Kalau sudah besar silakan kalian kalau mau ngambil, mau menyantap dagingnya. Tapi sekarang karena masih kecil-kecil, burung ini kasihan kepada anak-anaknya, tolong jangan diganggu. Nabi Sulaiman bilang kepada manusia yang hadir pada saat itu. Akhirnya burung itu pergi setelah dapat restu dari Nabi Sulaiman. Marad Sulaiman bibulbul. Suatu saat juga ada yang kedua kalinya, ada burung bulbul. Burung bulbul ini kalau saya lihat tadi, burung bulbul burung pengicau semak Jepang. Burung bulbul. Burung bulbul ini pernah berada di atas pohon. Fauqa sajaratun yuharriku ra'sa wa yumilu dzanabahu. Menggerak-gerakkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Burung bulbul ini. Faqala li ashabi atadruna ma yaqul hadzal bulbul. Wahai sahabatku, wahai rakyatku, apakah kalian ngerti apa yang diucapkan oleh burung bulbul ini? Semua yang hadir pada saat itu bilang, "La, kami tidak ngerti bahasa burung ya Nabi Allah." Qala, burung bulbul itu bilang kepadaku, akaltu nisfatam rotin fa'alat dunya al-afa. Wahai Sulaiman, wahai nabinya Allah, katanya burung bulbul, aku hanya ngambil rizki separuh buah kurma. Kalau kamu manusia biasanya makan langsung 1 biji, bahkan 10 biji, 3 biji. Yang saya butuhkan untuk isi perutku cuma separuh kurma. Keseluruhan dunia ini akan hancur binasa, katanya burung bulbul. Saya hanya mengambil separuh kurma, buah kurma saja. Terus kemudian ada burung hudhud datang juga. Nabi Sulaiman bertanya kepada sahabatnya. Burung hudhud ini berada di atas pohon, seolah-olah ngemis kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, aku butuh bantuan kamu. Karena di sana waqad nasaba lahu sabiyun fakhon. Ada bocah anak kecil dari manusia sedang memasang perangkap untuk ngambil saya, untuk nyergap saya. Fakhofa, burung hudhud itu ketakutan karena ada anak kecil masang perangkap ingin memangsa burung itu, sedang berburu burung. Faqala lahu Sulaiman ihdar. Nabi Sulaiman bilang kepada hudhud, pergilah kamu, ngapain kamu takut? Faqala al-hudhud, kalau memang kamu takut ya silakan takut, pergi kalau memang takut. Faqala al-hudhud, lalu hudhud bilang, ya Nabi Allah, hada sobiyun wala aqalalah. Ini anak kecil ini dari manusia ini tidak punya akal, tidak waras ini. Masa saya mau diperangkap? Fa'ana ashor bihi, aku tunduk. Fa'ana ashor, aku menertawakan dia, katanya burung hudhud. Tsumma raja'a Sulaiman fawajatu faqa'a fi habalati sabihi wa huwa fi yadihi.
Kemudian Nabi Sulaiman pergi meninggalkan burung hudhud itu. Setelah kembali lagi menemukan burung hudhud itu sudah berada di tampar atau perangkapnya anak kecil tadi, sudah disergap kena. Faqala lahu, akhirnya Nabi Sulaiman bilang kepada burung hudhud itu, "Mahada, kok bisa kamu kena perangkap? Kan kamu saya suruh pergi, kalau memang takut ya pergi. Kok bisa kamu kena perangkap?" "Ma ra'aituha hatta waqa'tu biha ya Nabi Allah." Aku mau pergi awalnya. Aku tidak melihat perangkap itu. Ketika aku terbang tiba-tiba aku di dalam perangkap ini. Oh gitu ceritanya. Ya Nabi Allah. Qala Nabi Sulaiman jawab, "Waihaka, waihaka fa anta tarol ma'a tahtal ardi." Celaka kamu burung. Nasib burung. Ibarat kan gitu. Kasihan deh lo gitu. Waihaka itu ucapan orang Arab ngeledek, kayak ngeledek, kasihan. Waihaka. Kalau diartikan secara dohir ya kerusakan artinya. Cilaka kamu. Waihaka, kalau kamu ketemu orang Arab dia ngomong waihaka, kasihan deh lo gitu. Waihaka gitu. Waihaka, kasihan deh lo. Kasihan kamu burung, sudah saya pergi enggak mau. Jadi kamu hanya bisa melihat air dari dasar bumi. Karena kamu sudah nasibnya kena perangkap. Amatarul fukha. Apakah kamu enggak melihat perangkap yang dibikin oleh anak kecil itu? Faqala ya Nabi Allah idza nazalal qada amyal basar. Nabi Sulaiman tanya kepada burung hudhud yang sudah masuk perangkapnya anak kecil, "Apakah kamu tidak lihat kalau ada perangkap di depan kamu, kok bisa kamu masuk ke perangkap anak kecil itu?" Terus burung hudhud itu bilang gini, "Idza nazalal qada amyal basar." Kalau Allah sudah mentakdir buta mataku. Kalau sudah takdirnya aku kena perangkap ya apalagi, saya tidak bisa lihat, katanya burung hudhud. Ini perbincangan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Burung hudhud ini bahasa kita burung pelatuk bawang. Burung pelatuk bawang. Lihat di Mbak Google nanti apa pelatuk bawang. Ini burung, kesimpulannya burung ngerti aslinya. Semua burung yang mau dimangsa oleh manusia aslinya ngerti semua. Ngerti semua. Dan mereka ngerti kalau Allah sudah mentakdirkan dia kena manusia, kena burung, ngerti dia. Kalau sudah takdirnya saya kena ya mata saya tidak bisa lihat. Idza nazalal qada amyal basar. Kalau sudah Allah mentakdirkan buta mataku, tidak bisa melihat perangkap manusia. Ada cerita ketiga, ada burung waroshan, burung doro, burung merpati kayu. Ada burung merpati kayu datang menemui Nabi Sulaiman, lalu rakyatnya diomongi, "Apakah kalian ngerti bahasa waroshan ini, bahasa burung merpati kayu ini?" Kemudian rakyatnya bilang, "Kami tidak ngerti wahai Nabi Sulaiman." Dia bilang gini tadi, "Ladu lil maut wabnu lil kharab." Wahai manusia, melahirkan anak sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya kamu dan anak kamu juga akan mati. Bangunlah semegah-megahnya, ujung-ujungnya semua bangunan itu akan binasa, akan rusak kalau sudah datang hari kiamat. Burung merpati itu ngomong gitu kepada manusia, tapi manusia yang diomongin tidak ngerti. Ada burung keempat, fakhitah. Burung wakhita ini kalau bahasa Jawanya manuk doro alasan. Burung merpati tertawa. Burung merpati tertawa. Ini pernah datang kepada Nabi Sulaiman, dia berkicau, lalu manusia tidak ada yang ngerti kecuali Nabi Sulaiman yang ngerti. Nabi Sulaiman bilang, "Kalian kalau ingin ngerti apa yang diucapkan oleh burung merpati tertawa ini," dia ngomong gini, "Laital khalqa lam yukhlaqu walaitahum idh khuliqu alimu ma khuliqu lahu." Kok seandainya makhluk itu tidak diciptakan oleh Allah, kok seandainya mereka setelah diciptakan mereka tahu untuk apa mereka diciptakan, mereka niscaya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah.
Itu ada burung ngicaunya itu seperti itu, burung merpati. Merpati tertawa itu kalau ngicaunya selalu ngomong kayak gitu. Aslinya menasehati manusia-manusia yang hidup di sekitarnya. Kok seandainya manusia semuanya hidup di dunia itu ngerti apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah, niscaya semuanya mau ibadah kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mbok yo ndak usah diciptakan mereka itu, katanya burung merpati tertawa. Ada burung lagi, burung taus. Burung taus ini istilah bahasa kita burung merak. Burung merak ini pernah ngomong kepada Nabi Sulaiman yang diucapkan gini, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memberikan hutangan, kamu juga akan dihutangi. Hati ngomong kepada manusia, ngeledek manusia. Burung merak itu kalau sudah ngoceh, kalau sudah bergemuruh, bersuara, bergema, itu ocehannya kayak gitu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berhutang, maka engkau juga akan dihutangi. Kalau kamu mau berhutang dengan sebenar-benarnya hutang, ada komitmen untuk bayar hutangan, niscaya engkau pasti dikasih hutangan. Ada lagi burung Hudhud datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Dia ngomong gini, burung pelatuk bawang, innaman la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pernah kasihan kepada orang lain, maka dia tidak akan dikasihani. Kadang ada burung hudhud, burung pelatuk bawang itu kalau ngoceh, kalau berkicau, yang diomongkan gitu, innama lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mau sayang, tidak mau kasihan kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah dikasihani. Siapa yang pernah berbaik hati ke orang lain, dia akan dibaiki. Ada lagi burung yang berkicau lalu didengar suaranya oleh Nabi Sulaiman, namanya burung surot. Burung surot ini pernah ngomong kepada Nabi Sulaiman dan rakyatnya. Apa yang diomongkan? Istaghfirullah ya mudhnibun. Istaghfirullah ya mudhnibun. Burung surot. Burung surot itu bilang gitu kepada manusia, berkicau, yang dikicaukan seperti itu. Setiap mengicau yang diomongkan gitu. Istaghfiru rabbakum ya mudhnibun. Wahai manusia pendosa, wahai orang yang ahli maksiat, wahai orang yang tumpukan dosanya kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Burung surot ini burung bentet, burung cendet, katanya kita cendet ya. Burung cendet itu kalau ngicau seperti itu, aslinya nyuruh kita baca istighfar. Setiap kamu mendengar suara kicauan burung cendet, jangan lupa istighfar kepada Allah. Memang suaranya merdu enak ya, padahal itu aslinya nyuruh baca istighfar itu. Istaghfiru ya mudhnibun. Beristighfarlah kalian wahai pendosa. Nanti setiap dengar suara burung cendet, kamu ikuti perintahnya dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Famin thamma naha Rasulullah sallam an qatlihi. Oleh karena itu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlihi. Nabi melarang manusia membunuh burung cendet, burung bentet ya. Karena burung bentet itu kalau berkicau nyuruh baca istighfar. Jadi haram membunuh burung cendet. Jadi jangan dibunuh. Makanya banyak orang yang hobi burung itu kalau bisa ya yang dipiara ya burung cendet, biar ingat istighfar terus. Wakila inna surat alladzi dalla Adam ala makanil bait walidzalika yuqalu la as-surat as-surram. Ada ulama yang berpendapat bahwa burung cendet itu adalah burung yang menunjukkan Nabi Adam ketika mencari tempatnya Baitullah, ketika mencari Ka'bah. Dulu Nabi Adam diusir dari surga bersama Siti Hawa. Nabi Adam ini diasingkan ke Sri Lanka, Hindustan. Siti Hawa ke Jeddah. Lalu Nabi Adam dapat wahyu oleh Allah suruh mencari Baitullah, yang kelak akan dijadikan kiblat untuk seluruh umat yang beriman.
Jadi mulai zaman Nabi Adam Allah sudah ngasih PR. Ketemulah Baitullah itu, Ka'bah itu. Dibangun di situ. Setelah itu renovasinya dilanjutkan di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sampai dikenang sampai sekarang. Jadi bukan kita nyembah Ka'bah, karena Ka'bah itu merupakan garden. Garden itu istilahnya ya monumental besar manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu pada saat Nabi Ibrahim juga dikasih PR oleh Allah untuk mencari Baitullah. Sampai ketemu, akhirnya dibangun, yang kemudian jadi kiblatnya seluruh manusia yang nyembah Allah. Jadi kiblat bukan nyembah Ka'bah. Kiblat itu semuanya satu arah, tidak ada kiblat itu 2 arah, 3 arah atau lebih. Jadi kayak orang Kristen yang disembah patung. Setiap gereja ada patungnya. Mereka kalau diomongi, ini bukan Tuhan saya patung ini. Orang-orang yang kafir itu ngomong gitu ketika nyembah patung. Matahari itu bukan Tuhan saya. Ini kiblat saya, sama kayak orang Islam menghadap ke Ka'bah. Kiblat itu satu arah. Kalau orang kafir menyatakan patung kiblat mereka, setiap tempat kuil, biara, atau kelenteng, setiap gereja, berarti ada kiblat. Beberapa arah itu sudah. Namanya kiblat itu satu, Ka'bah seluruh dunia. Bukan setiap masjid ada Ka'bahnya. Nggak ya? Dikeliru ketika orang kafir bilang, ketika dituduh oleh umat Islam, kamu nyembah patung. Ini patung bukan yang saya sembah. Yang saya sembah itu tetap Tuhan Allah, Tuhan Yesus misal, Tuhan matahari. Ini kiblat. Kiblatnya sama kayak orang Islam menghadap ke Ka'bah, itu kiblatnya. Yang disembahkan bukan Ka'bah. Keliru. Mereka mengartikan kiblat, iya tetap satu arah, satu poros dunia. Itu namanya kiblat. Kalau setiap masjid ada Ka'bahnya, itu bukan kiblat namanya, karena arahnya beda-beda. Namanya kiblat itu satu arah, mengkerucut ke satu titik, namanya kiblat. Makanya disebut Baitullah, bukan rumahnya Allah di situ, Allah tinggal di situ, bukan. Maksudnya tempat menghadap kepada Allah. Akhirnya disebut kiblat. Yang dunia sempat kiblat itu pindah ke Baitul Maqdis pernah, ke Palestina pernah. Kemudian dipindah lagi ke Ka'bah. Makanya dalam surat Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh Muhammad sedang mengarahkan matanya ke atas langit terus karena mengharap agar kiblatnya dipindah lagi. Yang dulunya kiblat Ka'bah, terus Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, menghadapnya ke Masjidil Aqsa sana. Orang Islam itu pernah dulu sholat itu menghadap ke Palestina, pernah. Kemudian dapat gosip isu dari orang Yahudi dari Israel, ternyata orang Islam nyembah, ternyata orang Islam menghadap ke kiblat kita. Akhirnya Nabi berharap agar dipindah ke kiblat Ka'bah lagi, Masjidil Haram. Akhirnya Allah perintahkan menghadap ke Ka'bah lagi. Makanya pada saat turun perintah itu, umat Islam sedang sholat, yang kemudian masjid itu dikenang Masjid Kiblaten di Madinah sana. Masjid Kiblaten, masjid 2 kiblat. Karena itu perubahannya drastis. Anggaplah yang awalnya ngadap ke timur langsung suruh ngadap ke barat. Perintahnya ketika sholat. Bingung. Akhirnya disebut masjid itu Masjid Kiblaten, masjid 2 kiblat. Dulu pernah ngadapnya sholat itu bukan ke Ka'bah, tapi bukan ke Mekah, tapi ke Palestina pernah. Makanya ada ayat tadi itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha. Sambil saya irit waktunya ya. Kemudian sudah selesai membahas burung cendet atau bentet ya. Kemudian bahas burung Taitoroja. Taitoroja ini burung merah betis atau burung air. Burung yang kakinya merah. Burung kakinya merah. Itu pernah bilang kepada Nabi Sulaiman apa yang diucapkan? Kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin balun. Semua makhluk yang hidup itu akan mati, dan semua makhluk yang baru datang
itu pasti akan hancur binasa, pasti amoh, pasti rapuh, pasti rusak. Semua yang sifatnya baru itu akan hancur. Jadi kalau ngocehnya burung air kayak gitu, zikirnya di laut terus, di air-air. Jadi burung yang ke-9, burung khutaf. Khutafah ini pernah ngomong kepada Nabi Sulaiman dan rakyatnya, qaddimu khairan tajiduhu. Kalau ngicau burung khutafah ini, kalau kicauannya itu artinya gini. Kalau dibahasakan, qaddimu khairan tajiduhu. Dahulukan berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan buah dari kebaikan kamu. Bergemarlah berbuat baik, nanti kamu akan mendapatkan hasilnya perbuatan baikmu. Kamu akan memanen kebaikanmu. Entah dipanen di dunia, entah dipanen di akhirat. Burung apa? Khutafah. Khutafah itu burung layang-layang. Atau bahasa kitanya burung walet. Burung walet itu kalau sudah ngoceh, kalau sudah berkicau, burung walet itu kalau sudah berkicau, kicauannya itu adalah qaddimu khairan tajiduhu. Dahulukan berbuat baik, maka engkau akan menemukan hasil kebaikanmu, dapat memanen buah dari kebaikanmu. Famin thamanaha Rasulullah SAW angkotliha. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW melarang kita, mengharamkan kepada manusia membunuh burung walet. Burung walet itu haram dibunuh. Karena kalau sudah ngicau menyerukan kebaikan. Qaddimu khairan tajiduhu. Wakilah, ada ulama yang bilang, inna Adam kharaja minal jannah fastaka ilallahi ta'ala al-wahsya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi oleh Allah, Nabi Adam merintih, mengeluh, merasa sedih hatinya, galau, mengaturkan kesedihannya kepada Allah. Fa'anasahullahu bil khutaf. Akhirnya Allah menghibur kesedihan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diusir dari surga ke bumi, Allah menghibur kesedihan Nabi Adam. Allah hibur dengan adanya burung walet atau burung layang-layang. Wa alzamahal buyut. Allah tetapkan burung walet senang diam di rumah-rumah. Fa ya la tufariqu bani adama unsan lahum. Burung walet itu tidak mau pisah dari anak cucu Adam, tidak mau pisah dari manusia, karena burung walet itu cinta kepada manusia. Qala wa ma'aha arba'u ayatin min kitabillah. Di samping itu burung walet itu kalau mengicau, di antara kicauan burung walet adalah membaca 4 ayat dari akhir surat Al-Hasyr. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. 1. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. 1. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Itu 2. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ayat keempat. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. 4 ayat itu akhir surat Al-Hasyr juz 28. Burung walet itu kalau mengicau itu, diantara yang dikicaukan burung walet adalah membaca 4 ayat dari surat Al-Hasyr. Tapi kita tidak dengar, terutama ketika sampai di ayat ini, wa tamutu sautaha biqauli al-azizil hakim. Terutama ketika suara burung walet sampai di Asmaul Husna al-azizil hakim, dia panjangkan suaranya, wa huwal azizul hakim. Hati bagi yang punya sarang-sarang burung walet, biar sarangnya semakin berkembang, semakin barokah, sering pikiran itu, sering wiritan akhir surat Hasyr.
Biar tambah banyak ilernya, liurnya, dibuat kosmetik. 1 kilonya berapa liur walet? 10 juta ya. Ada yang 10 juta, 7 juta gitu. Dia harap dibunuh. Jadi kalau ingin barokah, sarang burung waletnya sering dikiran 4 ayat atau akhir surat Al-Hasyr. Kalau di kitabnya itu Zen dijelaskan, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr ini, faedahnya dapat melebur dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Dibaca saja pagi sore, itu khasiatnya seperti itu, melebur dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi kalau bagi yang miara burung walet, usahakan sering dikiran itu. Karena di antara kicauan burung walet itu adalah membaca 4 ayat dari akhir surat Al-Hasyr. Hafal semua, ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nanti pulang langsung dihafalkan. Hafalkan akhir surat Al-Hasyr itu. Kalau di kitab Mujairobatud Dairobi, akhir surat Al-Hasyr dawaun min kulli da'. Membaca akhir surat Al-Hasyr menjadi obat dari segala macam penyakit. Kamu sakit apa saja, baca itu dulu, tiupkan ke air kopi, minum, insya Allah sembuh. Sakit apa saja, medis maupun non medis, itu obatnya di akhir surat Al-Hasyr. Akhir surat Al-Hasyr dawaun min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Burung walet aja wiritan akhir surat Al-Hasyr, manusia tidak hafal. Hafalkan. Karena sering dibaca luntur, baca 1 kali 4 ayat ini, luntur dosa-dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang. Allah yang nyetir, Allah yang mengatur kehidupan kita. Sunat dibaca pagi sore, setiap terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kalau di kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya lanjut bahas masalah burung selesai. Burung hamamah, burung merpati yang meraung, yang bergema, yang bergemuruh. Di sisi Nabi Sulaiman, dia bergemuruhnya tasbih kepada Allah. Nabi Sulaiman ini bisa gini karena ngucapin, nerangkan kepada rakyatnya. Kalian ngerti bahasa hamamah, burung merpati. Hamamah ini merpati dunia lama, bahasa Indonesianya, nasionalnya. Hamamah burung merpati dunia lama. Ini kalau sudah berkicau, kicauannya subhana rabbiyal a'la adada ma fis samawati wal ardi. Baca bareng-bareng. Subhana rabbiyal a'la adada ma fis samawati wal ardi. Burung berikutnya burung kumri. Burung kumri ini kalau sudah berkicau, yang dikicaukan adalah subhana rabbiyal azim al muhaimin. Diikuti. Subhana rabbiyal azim al-muhaimin. Al-muhaimin. Subhana rabbiyal azim al-muhaimin. Burung kumri. Burung kumri ini kalau bahasa kitanya adalah burung tekukur penyu. Burung apa? Burung perkutut ya. Derkuku. Burung derkuku kalau kita bilangnya. Terkuku, kuk, kuk. Ya apa suaranya ini nggak pada? Ya manul burung kumri itu. Nanti burung kumri itu burung tekukur penyu itu kalau sudah ngocehnya tasbih, menyucikan kebesaran Allah. Subhana rabbiyal azim al muhaimin. Qala Ka'ab, Imam Ka'ab bin Ahbar,
Wa haddatsahum Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah bercerita kepada manusia. Faqala, Nabi Sulaiman bilang alaihissalam, al-ghurab yaqulu Allahumma al'an al-isyar. Gagak itu kalau sudah ngicau, kicauannya gini, semoga Allah melaknat isyar. Apa isyar? Dilihat apa artinya isyar. Isyar yang pakai ain. Ain, shin panjang, ro. Ain, shin, alif, terus ro, isyar. Ini diantara doanya ghurab gagak. Terus berikutnya sambil saya singkat, al-hid'ah. Burung hid'ah, burung hid'ah ini burung Raja Wali. Burung hid'ah, burung Raja Wali. Burung kite atau burung elang. Burung elang Raja Wali, hid'ah. Kalau sudah ngoceh, yang diocehkan kullu syai'in halikun illa wajha. Membaca ayat Quran, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah. Kecuali Allah yang tetap utuh, Allah yang tidak pernah sirna. Semua makhluk ciptaannya akan sirna. Arti burung Raja Wali, burung elang itu kalau ngoceh seperti itu yang diomongkan. Apa isyar artinya? Ketemu? Berikut, isyar yang bunting. Yang bunting. Oh, anu ki. Ya, astagfirullahaladzim. Isyar ini pezina. Pezina. Iya. Wanita bunting, wanita yang hamil di luar nikah. Wanita yang bunting, wanita yang hamil di luar nikah ini didoakan jelek oleh gagak. Gagak itu setiap ngoceh, setiap bergemuruh itu yang diomongkan Allahumma al'an al-isyar. Ya Allah, semoga Engkau melaknat, Engkau mengkutuk wanita-wanita pezina, wanita yang hamil di luar nikah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam sabdanya, almar'atu sholihah kal ghurabil a'som. Wanita yang salehah, wanita yang sholihah itu ibaratkan gagak yang berwarna putih. Karena umumnya gagak pasti warnanya hitam. Kalau ada gagak warnanya putih itu jarang. Saking jarangnya wanita sholihah itu sampai Kanjeng Nabi memperumpamakan seperti gagak yang berwarna putih. Karena setiap gagak ini ngoceh, yang diocehkan mendoakan wanita yang bunting, yang hamil dari hasil luar nikah. Allah mal'an al-isyar, semoga Allah mengkutuk wanita-wanita pezina, wanita-wanita yang hamil di luar nikah yang sah secara syariat. Itu gagak yang mendoakan jelek untuk kaum Hawa. Wal kutot, kemudian burung kutot. Burung kutot ini burung semacam merpati juga. Burung merpati, di antara merpati ada namanya merpati kutot ya. Ini setiap ngoceh yang diocehkan mansakata salima. Barang siapa yang banyak diem, insya Allah selamat. Barang siapa yang banyak diem mulutnya, insya Allah selamat. Selamat dari ngomongi orang, selamat dari menyakiti hati orang, selamat dari mulut melukai harga diri orang lain. Mansakata salima. Wal bagbag, burung bagbag kalau ngoceh, wailun liman ad-dunya hammu. Celaka bagi orang yang kesedihannya hanya tentang dunia saja, tidak pernah sedih urusan akhirat. Bagbag ini babego ini burung bayan, burung kesturi, burung nuri Afrika, burung perkici itu burung parkit Australia, atau bahasa kita burung kakak tua. Burung kakak tua ini sering ngomong, sering ngoceh, wailun liman ad-dunya hammu. Celakalah bagi orang yang kesedihannya hanya urusan dunia, tidak pernah sedih urusan akhirat. Kalau kehilangan uang sedih, kalau kehilangan sholat fardu aja tidak pernah sedih. Celaka bagi orang yang kesedihannya hanya urusan dunia, tidak pernah sedih urusan akhirat.
Kemudian ini diantara hewan-hewan yang suaranya dipahami oleh Nabi Sulaiman. Diantaranya adalah difda. Ngerti difda? Difda itu modelnya ya mirip ini. Apa difdanya? Tidak tahu. Apa difda? Apa difda itu? Kata. Takulu. Kata ini kalau sudah ngoceh, kalau sudah keluar, itu ocehnya tasbih. Subhana rabbiyal kudus. Kata itu setiap ngoceh subhana rabbiyal kudus. Makanya di kitabnya Senawi Banten, kitabnya Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja sarannya Safinatun Najah itu dijelaskan haram membunuh kata, haram. Kata itu ocehannya tasbih kepada Allah meskipun kayak gitu. Ngeselin dia di kamar mandi dong. Itu baca tasbih gitu nih. Subhana rabbiyal kudus, subhana rabbiyal kudus. Wal bazi yaqul subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Kalau burung bazi, burung elang. Burung elang itu ocehannya juga tasbih. Terus saroton, semacam ketam atau kepiting, bahasa umumnya kepiting. Semua hewan yang modelnya kayak kepiting, rajungan, ketang, uyu, ketam uyu, apa istilah kalau di sawah-sawah uyu, ketam itu bahasa Indonesianya. Uyu kalau bahasa Jawanya, beletang katanya orang. Nah, ya itu semua binatang-binatang itu kalau sudah berbicara yang diocehkan adalah zikir. Apa zikirnya? Subhanal madzkur bikulli makan. Maha suci Tuhan yang selalu disebut namanya di setiap tempat. Jadi kalau sudah kepiting, rajungan atau uyu semacam binatang-binatang seperti itu bersumpit dua, atau kita bahasakan kepiting umumnya atau ketam ya. Itu ketika ngomong yang diomongkan adalah zikir, tasbih. Subhanal madzkur bikulli makan. Maha suci Tuhan yang biasanya dizikiri, yang biasanya disebut namanya, diingat namanya di setiap tempat. Ada lagi burung durot. Burung durot ini burung puyuh, perangkolin bahasanya. Burung puyuh, ngerti burung puyuh? Ini kalau sudah ngoceh yang diocehkan gitu. Baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman alal arsyistawa. Burung puyuh itu kalau ngoceh yang diocehkan gitu. Ar-Rahman alal arsyistawa. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini Nabi juga bercerita tentang binatang-binatang unggas yang biasanya bersuara tapi banyak manusia yang tidak paham maknanya. Di antaranya adalah dik. Adik idza sohaqala uzkurullah ya ghafilun. Nabi Muhammad SAW bersabda, adik ayam, entah itu jago atau ayam betina, ketika sudah berkokok, kokokannya itu aslinya uzkurullah ya ghafilun. Ingatlah kepada Allah wahai orang yang lupa hatinya kepada Allah. Jadi semua ayam yang berkokok itu kokokannya adalah menyuruh kita agar ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, ingat nama Allah. Uzkurullah ya ghafilun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasru idza sohaqa la ya bani adam isma syi'ta fa akhirukal maut. Semua burung nasr ini burung elang botak, burung elang herpa, burung elang Mesir. Burung elang itu kalau sudah teriak, kalau sudah berkicau, kicauannya ya bena Adam isma syi'ta fa akhirukal maut. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, hiduplah sesukamu, tapi akhirmu adalah kematian. Ingat, kau di akhir hidupmu akan mati. Hati nasihatnya burung elang kepada kita yang kita tidak paham bahasa mereka seperti itu. Wa idza sohal uqab, burung ukop kalau sudah teriak berkicau, ukop di sini adalah elang emas, burung elang emas yang warnanya keemas-emasan ya. Burung elang itu kalau ngoceh gini, fil bu'di minan nas rohatun, menjauh dari keramaian manusia dapat mengistirahatkan
hati dan pikiran, badan, tenaga. Kalau jauh dari keramaian manusia, tenang, rileks. Makanya kebanyakan burung elang emas itu menjauh dari keramaian manusia. Dia ngoceh aja. Yang diocehkan seperti itu aslinya nasihat untuk manusia. Wafil bu'di minan nas rohatun. Menjauh dari manusia itu merupakan ngasuh, istirahat. Karena kalau saya ketemu manusia pasti dikejar-kejar. Wa idza sohal kumbur, ada burung namanya burung kumbur. Burung kumbur ini di sini dijelaskan burung pengicau, kayak burung terucuk ya. Burung terucuk itu kalau sudah ngoceh, yang diocehkan ilahi wahai Tuhanku, il'an mubghidhu ali sayyidina Muhammad. Kutuklah wahai Tuhanku semua orang yang benci kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kutuklah orang-orang yang membenci umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi burung terucuk itu kalau ngomong, kalau ngoceh seperti itu yang diocehkan. Mendoakan jelek kepada orang-orang yang memusuhi umatnya Nabi Muhammad. Ali Muhammad di sini bukan hanya yang bernasab kepada Nabi Muhammad. Ali Muhammad adalah atba'u Muhammad, semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, burung khutaf yang tadi sudah saya sebutkan di antara khasiatnya. Burung elang. Burung elang itu di antara yang diomongkan tadi, qaddimu khairan tajiduhu, dahulukan berbuat baik maka engkau akan menemukan hasil kebaikan kamu. Di antara ocehan burung walet tadi seperti itu, dan membaca 4 ayat akhir surat Al-Hasyr. Nabi juga menyampaikan idza sohal khutaf, di antara kicauan burung layang-layang atau burung walet itu adalah qala, dia membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Di antara kicauan burung walet adalah membaca surat Al-Fatihah, fa yamuddu biha sautau kama yamuddul qari. Biasanya dia semakin ngoceh, semakin memanjangkan suaranya pada saat membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana manusia juga baca. Kemudian apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi burung-burung itu aslinya semuanya berzikir kepada Allah, ada yang menasihati kita. Burung yang punya nyoni diantaranya adalah burung walet dan burung apa tadi? Burung cendet ya. Cari miara burung cendet sama burung walet, sunat dipiara, bermanfaat. Al-hadiniyat wa ala kulliyatun sholih wa ala kulli man awsala fasholih bi janabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ulilana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari baca hamdalah kayak kemarin. Doa sesudah makan, karena kita sudah makan ilmunya Allah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.